Yo, what's up guys, Arishadow di sini. Di video kali ini saya akan memberikan 5 aplikasi gratis untuk melihat suhu, untuk melihat spesifikasi lengkap komputer atau PC kita, dan untuk melihat yang namanya kinerja daripada komputer atau laptop kita. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dan melihat beberapa aplikasi yang cocok menurut teman-teman, yang terbaik menurut teman-teman untuk digunakan, maka teman-teman pasti ingin mendownload aplikasi tersebut. Oleh sebab itu, teman-teman bisa download di link deskripsi video ini. Jadi saya taruh ada 5 aplikasi ini, teman-teman bisa download secara gratis. Oke, kita lanjut. Untuk pertama kita menggunakan yang namanya aplikasi CoreTemp ya. Ini versinya ada ya teman-teman. Kita lihat di sini teman-teman, CoreTemp ini teman-teman, dia hanya menampilkan yang namanya menu-menunya itu cuma mengasih tahu untuk core-nya berapa, core dari prosesor kita ini, kemudian thread-nya juga dikasih tahu, kemudian juga model daripada prosesor, platform prosesor kita ini, soket prosesornya dikasih tahu, kemudian juga frekuensi atau kecepatan daripada prosesor ini, dan kemudian yang sedang berjalan. Untuk kinerjanya dia hanya bisa menampilkan yang namanya yang sedang berjalan, dan juga di sini menampilkan yang namanya yang sedang berjalan ini, yaitu adalah suhu daripada prosesor itu, suhu daripada laptop kita ini. Jadi dia bisa menampilkan suhunya juga ditampilkan, iya. Kemudian untuk spesifikasi iya, tapi tidak lengkap. Dan juga untuk kinerja saya rasa kinerjanya tidak lengkap, ditampilkan sih tapi tidak lengkap. Oke, itu untuk yang pertama. Kita lanjut untuk ke aplikasi yang kedua. Aplikasi yang kedua saya gunakan adalah Spacey. Ya. Saya sudah install ini semua. Nah, kalau kita lihat di Spacey ini teman-teman, sepertinya Spacey ini agak cukup lumayan kalau kita lihat dari menunya. Yang pertama itu summary ya. Lalu yang kedua di sini ada spesifikasi untuk sistem operating system. Kita lihat dulu di operating system ya, apakah lengkap atau enggak gitu. Nah, di operating system berarti ini berhubungan dengan software yang ada di komputer atau laptop kita ini. Di sini kita lihat teman-teman, ini sampai ada yang namanya dirincikan sama aplikasi ini, adalah mulai dari security-nya, firewall-nya seperti apa, kemudian antivirusnya juga, aplikasi-aplikasi yang terinstall di sini ya. Dan ini lengkap teman-teman, sistemnya juga ada dikasih tahu ya. Jadi dia itu mendeskripsikan sebuah software yang ada di dalam komputer atau PC kita ini yang terinstall. Jadi misalnya seperti ini nih contohnya. Di sini antivirus ya. Di sini ada teman-teman lihat antivirus. Di sini langsung ada antivirus. Kemudian deskripsinya enable, berarti berjalan begitu kan? Ya. Kemudian juga untuk aplikasi Net Frameworks install gitu kan. Full persennya seperti apa, nih ada persinya juga. Jadi dirinci gitu, persinya berapa. Oke. Lalu teman-teman bisa lihat sampai ke bawah ini juga, banyak folder. Sini kita lihat folder. Di sini juga ada dikasih tahu folder di sini teman-teman. Folder data-data kita. Oke. Saya tutup. Kemudian di sini ada process list. Process list ini agak gimana ya? Nah, proses list ini juga ada ditampilkan di sini teman-teman, lengkap. Oke. Lalu kalau operating system juga diurutkan, lalu kita lihat di sini untuk ke hardware-nya. Kita ke hardware di sini.
Untuk CPU di sini, teman-teman bisa lihat di sini CPU di sini ada ditampilkan di sini dideskripsikan, yaitu mulai dari merek CPU, merek daripada CPU kita ini AMD Ryzen 3 kan. Kemudian core-nya itu juga ada, ini spesifikasinya ya ditampilkannya. Kemudian thread-nya berapa, sampai dengan soket untuk prosesor AMD Ryzen 3 ini ada dikasih tahu. Kemudian juga banyaklah di sini untuk spesifikasinya. Dan yang tidak lupa itu adalah masalah temperatur yang sedang bekerja saat ini. Kemudian untuk core-nya juga berjalan ya, pengujiannya ini ada core-nya ini, teman-teman bisa lihat di sini core-nya yang sedang berjalan dan temperaturnya juga berjalan, ini speed-nya. Nah, berarti di sini di aplikasi ini ditampilkan yang namanya suhu yang bekerja, kemudian performanya atau kinerja daripada hardware ini atau prosesor ini juga ditampilkan, kemudian spesifikasinya. Jadi tiga-tiga ini lengkap ditampilkan di sini. Kemudian untuk RAM kita lihat apakah hanya prosesor aja tadi. Kita lihat dulu untuk RAM. RAM juga begitu teman-teman, ditampilkan aplikasi deskripsi yang begitu lengkap ya. Sini lognya berapa, terus jumlah RAM-nya, size RAM-nya maksimal, size RAM yang dipakai sekarang, kemudian berapa total slotnya di sini ada, ya, kemudian berapa channel ya kan. Nah, kemudian untuk penggunanya, walaupun kinerjanya ya ini berapa persen gitu kan, sini ditampilkan ya. Ya, Oke, kalau sudah RAM, maka untuk mainboard coba kita lihat. Mainboard juga di sini ada teman-teman spesifikasinya, ditampilkan juga mereknya apa, kemudian untuk vendornya itu apa. Dan ada yang menarik di sini adalah tentang sistem BIOS pun juga ditampilkan di sini teman-teman. Brand BIOSnya apa, AMI kan gitu. Kemudian versi BIOSnya juga dikasih tahu di sini. Dan kapan pembuatannya terakhir ini BIOSnya nih, update terakhir nih. Ini apa sih, tanggal 3 bulan 11 2019. Versi BIOSnya untuk pembuatan BIOSnya atau gimana, keluaran terakhir mungkin ya. Ini ada ya semua teman-teman. Untuk BIOS, untuk mainboard. Kemudian untuk grafik juga di sini untuk GPU ya. Sini teman-teman bisa lihat GPU AMD Radeon PGA 3 di sini ada semua informasi lengkapnya ya. Sekarang kita akan lanjut ke yang ketiga, aplikasi yang ketiga ada di sini CPU ID HWM Monitor. Kita buka dulu. Nah, saya besarin. Di sini teman-teman CPU ID HWM Monitor ini teman-teman, menurut saya ini, coba kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini sepertinya kurang lengkap teman-teman. Yang ini dia hanya menampilkan kalau untuk temperatur pun yang ditampilkan hanya temperatur yang namanya hard disk atau SSD. Nih 32 derajat begini. Kemudian voltase ditampilkan juga ya. Kemudian kapasitas ini enggak terlalu ini sih. Level clock CPU yang bekerja ditampilkan. Kemudian AMD prosesor ini apa ya, untuk clocknya ya yang sedang bekerja. Jadi hanya menampilkan kinerja prosesor, kemudian juga menampilkan temperatur hard disk, bukan prosesor. Ya, jadi menurut saya ini kurang lengkap ya menurut saya teman-teman. Kenapa tadi nggak bisa? Sorry. HW Info 64. Kita buka dulu ya. Kita run.
Oke, untuk HW Info 64 di sini saya close dulu ini. Untuk summary-nya, oh itu tampilan summary ya. Untuk tampilan summary-nya teman-teman, sistem summary tadi itu ini hampir-hampir mirip dengan GPU GPU Z ya teman, CPU Z ya teman-teman. Itu nggak jauh beda dari CPU Z. Di sini tampilannya sangat lengkap sekali untuk spesifikasi daripada laptop yang kita gunakan atau PC yang kita gunakan, mulai dari mainboardnya apa, kemudian RAM-nya, ini RAM-nya teman-teman, RAM-nya untuk PGA-nya, untuk PGA-nya juga ditampilkan berapa kan, kemudian untuk memori yang sedang bekerja sekarang ini ya, GPU, untuk grafik prosesor unit atau GPU atau PGA yang sedang bekerja saat ini ditampilkan di sini ya. Kemudian kalau kita lihat di sini teman-teman, CPU-nya ini operating point ratio. Di sini juga ada statusnya ya, yang sedang bekerja. Oke, ditampilkan. Kemudian untuk sistem operasi juga ditampilkan di sini. Kemudian untuk memori ya, sistem memori sini ada ya, dia langsung ditampilkan untuk satu plat gitu tampilannya. Dual channel seperti ini kan ada untuk tipe memorinya, tipe RAM-nya juga ditampilkan. Kemudian clock untuk RAM-nya juga ditampilkan. Nah, untuk operating system di sini ada UEFI ya teman-teman. Boardnya itu untuk UEFI, jadi ini untuk mode yang namanya BIOS kita, versi BIOS kita, atau menggunakan operating system ini menggunakan untuk boot itu menggunakan versi BIOS yang support untuk UEFI ya kan, untuk UEFI dia membaca itu untuk BIOS, tapi BIOS tidak lengkap di sini menurut saya, cuma tampilkan seperti itu. Oke, kita lanjut ke untuk masalah ini sensor monitoringnya ya. Kita lihat. Nah, di sini ada suhunya, kemudian untuk performanya. Nah, sini ada teman-teman. Oke. Sini ada lengkap ini. Saya buka, kemudian saya open. Nah, di sini ada aplikasi Open Hardware Monitor. Open Hardware Monitor ini sepertinya tidak jauh beda daripada HW aplikasi yang pertama tadi, CPU ID HW Monitor, nggak jauh beda ya. Mana dia? Oh no! CPU HW Monitor itu nggak jauh beda dari tampilan ini. Sini ada core-nya juga dibaca, core-nya berapa, speed-nya berapa, menampilkan spesifikasi iya atau tidak. Kita lihat dulu ya. Sepertinya ini tidak menampilkan aplikasi ya teman-teman. Sepertinya ini tidak menampilkan yang namanya spesifikasi hardware kita. Dia hanya menampilkan performa saja. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di sini saya pilih AMD Ryzen 3 ini CPU, dan ini teman-teman ditulis di sini kinerjanya, kemudian temperaturnya iya ditulisnya ya di sini. Grafisnya juga, harddisknya juga, suhunya juga. Jadi ini bisa menampilkan kinerja dan suhu saja, tapi spesifikasi tidak. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke teman-teman, cukup di sini untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye bye.